Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, memberi kesempatan kepada kita semua untuk menjadi ahli sujud. Semoga nikmat ibadah ini terus-menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan rezeki kita, Allah perbanyak, Allah berkahi, sehingga kita semua bisa membuat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan kita diganti dengan kemudahan, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Dan kita minta kepada Allah, semoga putra-putri kita, anak cucu, mantu kita yang belum ibadah, semoga diberikan taufik hidayah menjadi ahli ibadah. Yang masih bermaksiat, terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalannya yang ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah, semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Dan jangan lupa kita niat iktikaf, yang mana niat iktikaf itu sunnah. Barang siapa yang niat, maka dia akan mendapat pahala. Yang tidak niat, maka dia tidak mendapat pahala iktikaf. Yang membedakan adalah niat. Duduknya sama. Antara orang yang niat iktikaf dengan orang yang tidak niat iktikaf, duduknya sama, tempatnya sama, tapi membedakan. Yang ini dapat niat iktikaf, yang ini tidak. Yang ini dapat pahala iktikaf, yang satunya tidak. Apa yang membedakan? Niat di dalam hatinya. Dan ada yang mendapat pahala sunnah dan ada yang mendapat pahala wajib. Perbedaan pahala sunnah dengan pahala wajib itu 70 pahala sunnah sama dengan 1 pahala wajib. Nah, maka bagaimana agar kita mendapat pahala yang sangat besar? Kita nadar dulu. Kita nadar iktikaf. Kalau sudah nadar maka menjadi wajib. Ya, ini pahalanya bisa setara dengan 70 sunnah. Ayo kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nadartul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat nadar i'tikaf di masjid ini selama saya di dalamnya fardu karena Allah. Karena nadar ini wajib, kita wajib i'tikaf. Ya, baru niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam segala hal kita tidak dianjurkan untuk nadar. Kenapa? Khawatir tidak bisa memenuhi. Tapi kalau i'tikaf sebentar aja udah dianggap i'tikaf. Ini kita niat, tiba-tiba istri manggil. Ada keperluan, mau nggak mau kita harus keluar masjid. Udah gugur. Kita udah duduk meskipun sebentar. Baik, kita mulai taklim kita. Sebelum kita mulai, kita Fatihah kepada muallif kitab Al-Fatihah Ruhi Sayyid Alwi bin Abbas Salman ke Syekh Sulaiman An-Nuri Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Habib Ahmad bin Hasan Fat Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad bin Husain bin Qadidrus bin Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Abdul Rahman At-Tas bin Salat Tanggul bin Bakar Gresik Syekh Bukan Salim Syekh Qadir Jalan Imam Abdul Hasan Al-Sadri Syekh Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman Al-Segab wa Kaji Hasyim Asyad wa Kaji Khalid bin Kalim Kaji Asad Syamsul Arifin wa Syekh Nawawi Bantan wa Imam Nawawi wa Bahmaimun Zubair wa Kaji Marzuki wa Kaji Ali wa Jamil Awliya wa Laqtab wal Amjad wal Autas sayyidina sunan jami' abaina wa mahatina jaddatina wa jami' abaina
nastati hadzal majlis mithla ma wa ahluna wa salafuna wa ba'una masyayikhuna salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyati ma'amalina fi a'mali ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi. Kita hadiahkan untuk semua jamaah yang memakmurkan Masjid Jami' Al-Faizin, jamaah rutin Masjid Al-Faizin yang sudah wafat, semoga diterima seluruh amal salehnya, diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, walaupun dan sallallahu hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin pada nisfu Sya'ban kita semua berkumpul di Masjid Jami' Al-Faizin, berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, membaca Yasin 3 kali, kemudian berdoa semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita pinta, hajat-hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada saja saudara-saudara kita yang mengkritik, yang memprotes, mengatakan bahwasanya baca Yasin 3 kali setiap nisfu Sya'ban itu bid'ah, itu sesat, itu menyimpang dari ajaran agama. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini selalu bermunculan. Kemarin-kemarin sudah sepi, ini mulai ramai lagi. Bahkan 1 minggu yang lalu pengurus Mushola Al-Ghafar itu beliau resah, di belakang ini ada seorang ustadzah yang menyebarkan paham baca Yasin, baca tahlil itu bid'ah. Baca Yasin, baca tahlil itu tidak diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk kita jawab, karena apabila tidak kita jawab maka dikira ini ajaran mereka yang benar-benar sejalan dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka semua tidak paham syariah. Jadi orang yang menentang acara Maulid Nabi, yang menentang acara Isra, yang menentang acara nisfu Sya'ban, yang menentang acara Yasin tahlil, ya, saya sampaikan di majelis ini, mereka tidak paham syariah. Mereka tidak paham akan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah dari Allah itu bermacam-macam. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Ada perintah yang harus segera dikerjakan, ada perintah yang tidak harus segera dikerjakan, waktunya bisa ditunda. Ada perintah yang harus berulang-ulang, dan ada juga perintah yang cukup seumur hidup sekali. Ini bahas perintah Allah saja, ini panjang. Allah memerintahkan kepada kita semua, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ya. Allah memerintahkan kita untuk pergi haji. Kemudian juga Allah memerintahkan kita aqimus sholata, untuk mengerjakan sholat. Sama-sama perintah Allah tapi beda. Yang haji cukup seumur hidup sekali, yang sholat itu wajib tiap hari. Kan sama-sama perintah Allah tapi berbeda-beda. Ini bahas ini sangat panjang. Dan kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas mengenai perintah-perintah Allah dari segi waktu dan tempat. Ini kalau kita paham mengenai ini, maka kita paham bagaimana hukumnya kita mengadakan Yasin tahlil, mengadakan Maulid Nabi, mengadakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Jenis yang pertama, perintah Allah yang mana waktu dan tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dirubah-rubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Yang pertama, perintah haji. Perintah haji waktunya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Haji harus di bulan haji. Bisa gak haji di bulan Rajab? Nggak bisa.
Bisa gak haji di bulan Sya'ban? Nggak bisa. Bisa gak haji di bulan Dzulqa'dah? Nggak bisa. Haji harus di bulan haji. Kan sempat ada wacana dari seorang tokoh, haji jangan di bulan haji saja, tapi di tiap bulan. Jadi untuk mengurangi antrian yang sangat panjang. Nah, ini akal-akalan yang sangat menyimpang. Kenapa? Karena haji ini perintah Allah yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Harus bulan haji. Demikian juga dengan tempatnya. Tempat pelaksanaan haji juga sudah diatur oleh Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Haji harus di Masjidil Haram, tawafnya harus di Ka'bah, sa'inya harus di Safa Marwah, kemudian wukufnya harus di Jabal Rahmah pada hari Arafah. Ini nggak bisa dirubah-rubah. Barang siapa yang pergi haji ke Pondok Gede, itu bukan haji, manasik. Ya, oh di Ka'bah, di Islamik ada tuh Ka'bah. Kita boleh gak tawaf di sono? Ya nggak sah. Tawafnya harus di Ka'bah, di Masjidil Haram. Tempatnya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Ini perintah haji. Jadi jenis perintah yang pertama adalah perintah Allah yang mana waktu dan tempatnya sudah ditentukan oleh Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Sampai sini jelas apa tidak nih? Jelas ya. Waktu sama tempat nggak bisa dirubah. Yang kedua, ada perintah Allah yang waktunya nggak diatur. Kalau waktunya nggak diatur ya bebas. Kalau waktunya tidak ditentukan ya kapan saja. Subuh boleh, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, tengah malam juga boleh, nggak diatur. Bulan apa saja boleh. Apa itu umroh? Umroh bulan Syawal boleh apa tidak? Boleh. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rabiul Awal boleh. Bulan Ramadan lebih bagus. Ya. Kenapa bebas? Karena waktunya tidak ditentukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya, itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan jam 3 malam orang yang umroh nggak berhenti-berhenti. Ada aja tuh Ka'bah selalu penuh. Kenapa? Karena waktu tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas kapan saja dan bulan apa saja. Itu umroh. Adapun tempat sama kayak haji, nggak bisa dirubah-rubah. Tempatnya harus di Masjidil Haram, tawafnya harus di Ka'bah, sa'inya harus di Safa dan Marwah. Barang siapa yang umroh selain di tanah suci, siapa tidak? Enggak. Kenapa? Tempat nggak bisa dirubah-rubah. Tapi waktunya itu bebas, tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbedaan haji sama umroh apa? Tempat sama. Ya, sudah ditentukan, nggak bisa dirubah-rubah. Yang membedakan hanya waktu. Kalau haji harus bulan haji, kalau umroh waktunya bebas. Sekarang perintah Allah yang jenis ketiga. Waktunya ditentukan oleh Allah, waktunya sudah diatur oleh Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Namun mengenai tempat nggak diatur sama Allah, bebas kapan saja dan bebas di mana saja. Ya, apa itu? Perintah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh itu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Barang siapa yang sholat subuh sebelum terbit fajar, siapa tidak? Enggak. Sholat subuh jam 4 sah gak? Enggak. Sholat subuh 4:30 siapa tidak? Enggak, belum adzan. Ya, harus udah adzan masuk waktu fajar. Dan barang siapa yang sholat subuh jam 7, siapa tidak? Itu sholat duha namanya. Kodoan, jatuhnya kodoan. Sholat duhur juga sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Ketika matahari ada di tengah-tengah, bergeser sedikit. Waduh, saya mau pergi nih. Saya mau pergi keluar kota. Saya mau pergi ke Tanah Abang, saya mau belanja. Takutnya nggak sempat sholat. Udah, jam 11 sholat duhur duluan. Boleh nggak? Nggak boleh.
waktunya sudah ditentukan oleh Allah, nggak bisa dirubah. Itu adalah perintah sholat. Adapun tempatnya nggak diatur sama Allah, tempatnya bebas. Sholat di rumah boleh apa tidak? Sholat di pasar boleh apa tidak? Sholat di kantor boleh. Kita sedang jalan-jalan di tempat rekreasi, sholat boleh apa tidak? Boleh. Afdolnya di masjid, afdolnya di musola. Akan tapi dimanapun boleh sholat. Nabi besar Muhammad bersabda, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini ya tempat yang suci dan boleh dijadikan tempat sujud. Ya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Itu kalau ibadah, kalau sholat harus di tempat ibadahnya. Tapi untuk umat Nabi besar Muhammad, sholat di mana saja itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis yang ketiga. Waktunya diatur, ya, waktu diatur, sama kayak haji. Nggak boleh di luar waktunya. Tapi mengenai tempat, kalau haji ditentukan, kalau sholat 5 waktu di mana saja boleh. Dan yang terakhir, perintah Allah jenis keempat, yang waktunya tidak ditentukan oleh Allah. Karena tidak ditentukan, ya kapan saja boleh. Demikian pula tempatnya juga tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tempatnya tidak diatur, maka dimanapun tempat kita boleh melaksanakannya. Perintah apa itu? Zikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian Nabi besar Muhammad bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, zikir. Membaca Quran bebas waktunya, nggak diatur sama Allah. Zikir subuh-subuh boleh apa tidak? Boleh. Zikir di waktu duha boleh apa tidak? Zikir di waktu siang boleh. Zikir di waktu sore boleh. Zikir di waktu malam boleh, bebas. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Baca Quran kapan saja boleh. Di waktu sahur baca Quran bagus. Di waktu subuh bagus. Di waktu pagi bagus, bebas kapan saja. Dan di mana saja. Di rumah boleh, di kantor boleh, di masjid boleh, di musola boleh, di lapangan boleh, dimanapun kita berada boleh membaca zikir dan membaca Al-Quran. Dan zikir itu macam-macam. La ilaha illallah itu zikir, subhanallah itu zikir, istighfar itu zikir, sholawat itu zikir, baca Quran juga zikir. Nah ini semua ya, kita acara maulid, kita acara Isra, kita acara nisfu Sa'ban, ya kita zikir, baca tahlil, isinya apa? Zikir, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah enggak bakal masuk surga. Ini kan aneh. Masa orang yang tahlilan dibilang masuk neraka, sedangkan dia zikir la ilaha illallah? Kan aneh ini. Justru dengan la ilaha illallah, ya, seseorang seandainya kafir, dia menjadi mukmin. Dosanya yang puluhan tahun menjadi habis semua disebabkan bacaan la ilaha illallah. Ini dibilang menyimpang, dibilang sesat. Ini kan nggak masuk akal. Jadi intinya ya, semua kegiatan kita, kegiatan maulid, kegiatan Isra yang dibaca zikir, yang dibaca Al-Quran, Yasin Al-Quran bukan? Quran. Ya, yang dibaca sholawat kepada Nabi, kemudian apa? Ada kajian-kajian. Nah, ini waktunya bebas. Waktunya kapan saja dan tempatnya pun di mana saja. Maka dari itu, saudara-saudara kita yang menyalahkan, dia nggak paham akan perintah-perintah Allah seperti ini. Dikirain seperti ibadah haji kali, yang waktu dan tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, adapun waktu dan tempat yang tidak diatur oleh Allah, maka bebas kita melakukannya kapan saja. Sampai sini jelas apa tidak nih? Jelas. Jadi kita membuat acara nisfu Sa'ban, membuat acara maulid dan Isra Mi'raj itu bukan mengada-ngada, bukan, tapi mengadakan. Kalau mengada-ngada berarti kita bikin-bikin yang nggak ada aturannya. Kita mengadakan acara yang diperintahkan Allah.
Allah memerintahkan zikir, kita zikiran. Allah memerintahkan kita baca Quran, kita baca Quran. Ya, kita mengadakan acara. Justru dikarenakan ulama kita, guru-guru kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga kampung kita menjadi hidup. Coba kalau nggak ada tahlilan, Pak. Coba kalau nggak ada maulidan, nggak ada Isra Mi'raj, sepi nggak kampung kita? Sepi. Ya, nggak ada anak yang ngaji. Ya, dikarenakan ada tahlilan, kita baca Yasin. Dikarenakan ada tahlilan, kita jadi zikir. Coba di rumah. Ya, bisa-bisa kita nggak baca Yasin, bisa-bisa kita nggak baca Quran. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sampailah kita pada hadis nomor 234. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hakikatnya ini larangan untuk Nabi, berarti juga larangan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan di sini bukan larangan haram, tapi makruh, nggak bagus. Ya, aku dilarang oleh Allah, kata Nabi, untuk membaca Quran dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud. Jadi dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud itu kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Padahal baca Quran ibadah yang paling afdal. Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadah umat Nabi besar Muhammad itu baca Quran. Tapi meskipun paling afdalnya ibadah, diatur sama Allah waktunya, diatur sama Allah tempatnya, nggak boleh. Ya, baca Quran itu nggak boleh di waktu ruku dan di waktu sujud. Kenapa? Fa ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabbah. Ketika ruku, maka besarkan, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, ya, maka benar-benarlah di dalam berdoa. Benar-benarlah di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqaminun an yustajaba lakum. Ya, maka berhak dan insya Allah doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakun abdu min rabbi wa huwa sajid. Keadaan seseorang yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud. Ketika sujud minta sama Allah, insya Allah dikabulkan. Tapi kalau doa, kalau pakai bahasa Indonesia nggak boleh dilafadzkan, cukup dalam hati saja. Ya, kalau doanya pakai bahasa Indonesia nggak boleh dilafadzkan, cukup dalam hati. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Al-makna ijmali, mana secara global ruku dan sujud ini adalah dua rukun, yang mana kita dianjurkan ketika ruku dan sujud untuk menghinakan diri, tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kepala yang tempatnya di atas, namun ketika sujud tempatnya kita taruh di paling bawah. Bahkan bokong kita tempatnya kotoran kita taruh di atas kepala. Itu menunjukkan bahwasanya kita sedang merendahkan diri, menghinakan diri, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiraati fihima. Dan Allah dan Rasul melarang kita membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Kenapa? Karena keadaan kita sedang rendah, kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Maka yang pantas, yang cocok adalah membesarkan Allah. Ya, kita sedang merendahkan diri, kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Bagusnya yang kita baca adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu agung. Nggak pantas kita baca ketika posisi kita ada di bawah. Wa ja'ala lahuma dzikran khassan ala wa tasbih fir ruku' wa tasbih wa du'a fi sujud.
Maka itu Nabi besar mengajarkan ada zikir khusus. Ya, ketika ruku ada zikir khusus, ketika sujud juga ada bacaan-bacaan khusus. Apa tuh? Baca tasbih. Ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paling sedikit satu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, satu paling sedikit. Ini biasa tarawih ini. Baca satu. Ya. Paling banyak 11. Sedangnya dibaca 3. Ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan banyak doa. Doa minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Ya. Tapi kalau kita sholat sendirian, kalau lagi berjamaah, ya jangan doa di situ. Kalau imam udah bangun dari sujud, bangun juga kita. Jangan lama-lama, nggak boleh. Kenapa? Karena ada yang kita ikuti, siapa? Imam. Jadi kalau kita mau banyak doa nanti ketika sholat sunnah, ketika sholat sendiri, ya perlama sujud minta kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena sujud mahallul ijabah. Sujud itu tempat dikabulkannya doa. Ya. Baik. Fiqhul hadis, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini adalah larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Kenapa? Ya, dikarenakan ketika ruku dan sujud ini seorang hamba sedang menghinakan diri kepada Allah secara zahir. Maka dianjurkan membaca Quran itu ketika kita berada di dalam keadaan tinggi. Ya, ketika dalam keadaan berdiri. Ini jangan sampai bacaan Quran yang mulia kita baca ketika berada di bawah. Bayangin Pak, baca Quran saja ketika posisi kita di bawah itu nggak boleh, apalagi naruh Quran di bawah. Ya, ini sekarang mulai banyak nih naruh Quran di bawah. Ya, tanpa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedain, itu bukan Quran. Itu Al-Quran bukan Quran. Nih, jangankan Quran, kadang foto kita aja. Ya, ada foto kita sama kawan kita ditaruh di bawah, di samping kaki dia. Tersinggung nggak kita, Pak? Tersinggung kita. Foto kita ditaruh di bawah, samping kaki dia. Tersinggung kita. Ini Quran ditaruh di bawah, sejajar sama kaki. Jangan diangkat. Jangankan ada Quran di bawah, kita baca posisi kita di bawah saja, itu tidak boleh. Jadi kita harus menghormati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi angkat, Quran itu diangkat. Dan Yasin, ketahui ya, Yasin juga isinya Quran. Nggak boleh Yasin dilempar-lempar. Nih kadang Yasin dilempar-lempar. Ya, kadang Yasin jadiin kipas. Itu kasih tahu tuh. Ini kewajiban kita semua. Jadi bukan hanya kewajiban ustadz, ini kewajiban kita semua. Yasin nggak boleh ditaruh bawah, Yasin nggak boleh dikipas-kipas, ya. Yasin juga nggak boleh dilempar-lempar. Jadi kalau kita lagi tahlilan, minta meja atau minta bantal untuk naruh Yasin di atas, jangan taruh di bawah. Jadi perbedaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang di luar kita, kalau kita sangat mengagungkan Quran. Tapi kalau di luar kita itu kurang pengagungannya sama Al-Quran. Ya, bahkan itu Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, tapi dia sahabat yang sangat luar biasa. Itu kalau habis baca Quran, dicium Quran. Habis baca Quran dicium, hadza kalamu rabbi, kalamu rabbi. Ini firman Tuhanku, firman Tuhanku. Dicium. Ini firman Tuhanku, firman Tuhanku. Ya, ini ada tokoh Wahabi, Ustadz Wahabi. Apaan Quran dicium-cium? Bahlul dia. Nggak ngerti dia. Ya, dia nggak paham karena nggak belajar. Kita belajar mengagungkan Quran, belajar dari sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi belajar dari siapa? Belajar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, dianjurkan at-tasmi' fir ruku'. Biqauli subhana rabbiyal azim. Ya, ketika ruku maka sunnah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, maha agung, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sucikan dan besarkan Allah ketika kita ruku. Qala Ahmad biwujubih. Imam Ahmad berpendapat membaca subhana rabbiyal azimi ketika ruku itu wajib.
Dalam mazhab Imam Ahmad baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku itu wajib. Wal jumhur ala annahu mustahab. Adapun menurut mayoritas ulama ya mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i itu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, masru'iyatud du'a fi sujud. Dianjurkan berdoa ketika sujud. Bi ayyi du'ain kana. Ya, doa apa aja boleh. Doa apa aja boleh. Yang bagus doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa, ya udah bebas pakai bahasa Indonesia, tapi nggak boleh dilafatkan. Kenapa? Karena bacaan sholat nggak boleh tercampur dengan ucapan-ucapan manusia. Cukup dalam hati. Ya, doa apa saja? Khairat dunya wal akhirat. Minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Ya, minta apa saja boleh. Ya, minta dunia boleh. Ya, ada sebagian saudara kita berkata, masa baca Yasin, masa sholat, mintanya biar dapat dunia, itu namanya nggak ikhlas. Salah dia. Ikhlas itu tingkatannya macam-macam. Ya, ikhlas itu tingkatannya macam-macam. Tingkat yang paling tinggi ya ibadah kepada Allah, nggak mengharapkan surga, mengharapkan ridho Allah. Ada juga tingkatan kita orang awam, kita ibadah mengharapkan apa? Surga. Biar terbebas dari adab api neraka, nggak ada masalah itu. Ikhlas itu tingkatannya macam-macam. Minta dunia nggak ada masalah, yang penting mintanya sama Allah. Kalau mintanya sama dukun baru syirik, baru salah, baru bid'ah. Kalau minta sama Allah itu nggak salah. Ya, minta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'adzah min syarrihima, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Qala Ahmad biwujubih. Sama Imam Ahmad berpendapat wajib doa dalam sujud. Jadi kalau nggak doa dalam sujud, maka sholatnya tidak sah. Tapi menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, doa dalam sujud itu hanya sunnah. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-235. Waktu berapa menit lagi? 7 menit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau ketika ruku dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini lafadznya beda lagi ya. Ini lafadznya beda lagi. Itu ada riwayat Bukhari wa Muslim. Itu Nabi besar Muhammad ketika ruku dan sujud itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Jadi kalau ada yang baca begini jangan disalahin. Ya, ada yang baca seperti ini jangan disalahkan. Kenapa? Ini juga ada doa dari riwayat Sahih Bukhari wa Muslim. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Rabbana wa bihamdika, Engkau Tuhan kami, segala puji bagi Engkau. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya. Dalilnya apa nih? Dalilnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, sucikan Tuhanmu dan istighfarlah. Nah, di sini ini mensucikan Allah dan juga ada istighfarnya. Di akhir Allahumma ghfirli. Istighfar itu minta ampun. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Bayyana lana Rasulul Karim kaifiyat tasbih wa du'a fi ruku' was sujud. Nabi besar Muhammad mengajarkan kepada kita tata cara bertasbih, tata cara berdoa ketika ruku dan ketika sujud. Di antara lafaz bacaan ketika ruku dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ya, minta ampun disertai dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat Nabi besar Muhammad, beliau maksum, terjaga dari dosa. Wa maghfurun lah, dan Nabi Muhammad dosa-dosanya kalau ada itu diampuni sama Allah. Liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maksudnya
Nabi besar Muhammad maksum, terjaga daripada dosa. Tapi meskipun Nabi besar Muhammad terjaga dari dosa, ya nggak mungkin Nabi Muhammad berbuat dosa. Selain Nabi ya pasti berbuat dosa. Ya, kalau kita bercita-cita nggak berbuat dosa, nggak punya salah, nggak punya khilaf, nggak bisa. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Ya, kita nggak bakal luput dari dosa, kita nggak bakal luput dari salah. Ini Nabi Muhammad udah maksum, terjaga dari dosa dan juga terampuni dosa-dosanya. Tapi meskipun seperti itu, ya sebagai ketundukannya kepada Allah, beliau tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya, membesarkan Allah. Ini sekaligus untuk mengajarkan kita umatnya. Kalau Nabi aja yang nggak punya dosa, nggak pernah lupa minta ampun sama Allah, apalagi kita yang banyak dosa. Ya, apalagi kita yang suka berbuat maksiat. Maka hendaknya kita perbanyak lagi istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, masru'iyatu adzkarin tuqalu fi ruku' was sujud ma'thuratun anir rasul karim. Ya, semua baca-bacaan di dalam ruku dan di dalam sujud itu semua diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau lafadznya apa saja, yang penting diajarkan Nabi, maka itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan untuk dibaca. Yang kedua, musara'atul rasuli ilam tithali amrihi ta'ala minal jam'i bainal maghfirah wa tasbih. Ya, di sini Nabi besar Muhammad sangat cepat di dalam menjalankan perintah Allah. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan nama Tuhanmu dan istighfarlah. Langsung itu dibaca dalam ruku dan sujud oleh Nabi besar Muhammad, mensucikan Allah. Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cepat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi Allah Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Ketika ditanya, bima takhadakallahu khalila? Ya Ibrahim, dengan sebab apa Allah menjadikan engkau sebagai khalil, sebagai kekasih? Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya, kata Nabi Allah Ibrahim, aku senantiasa mendahulukan perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lainnya. Kalau sudah Allah memerintahkan, maka langsung aku kerjakan. Aku tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, ini asbabul wurudnya ketika Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk berkhitan. Ya Ibrahim, berkhitanlah. Itu langsung Nabi Allah Ibrahim nyari alat, nggak ada. Ya, nggak ada pisau, yang ada cuman kampak. Ya, yang ada cuman kodum. Yang ada cuman kampak. Langsung beliau ngambil kampak, langsung khitan. Setelah khitan, kesakitan ngadu sama Allah, ya Allah, betapa sakitnya ini khitan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Ibrahim, kan aku baru memerintahkan, aku belum jelaskan kau khitannya pakai apa. Aku baru memerintahkan engkau untuk berkhitan, tapi alatnya kan belum aku jelaskan. Engkau udah main potong aja. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya aku khawatir, aku nggak berani menunda-nunda perintahmu ya Allah. Ya, kalau udah perintah Allah itu segera dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun ada pendapat kodum di sini itu bukan kampak tapi nama daerah. Ya, jadi Nabi Allah Ibrahim itu khitannya di daerah kodum. Kemudian yang ketiga, adzikrul ma'tsur fi ruku' fihi ta'zimun lillahi ta'ala wa ziyadatun fala yunafi hadits amar ruku'u fa'adzimu fihi rabba. Ya, zikir dalam ruku' ya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada tambahan fa'adzimu fihi rabbah. Ya. Jadi dalam ruku ini kita mensucikan Allah dan juga mengagungkan Allah. Ini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, digabungkan antara mensucikan Allah dan juga membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Digabungin juga boleh. Subhana rabbil azim ya bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, baik, mungkin hanya itu. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat.